saya ngomong gini, kalau ada orang yang nggak nututi pikiran itu tak biarin. Engko lak getun dhewe itu saya biarin. Karena saya sudah melewati semua batera. Samudra apa saya sudah lewati. Seolah-olah cuman itu ngetes. Nek aku ngeyel keliru. Memang. Lah apa lewat pujon padahal beliaunya yang nyuruh pertama. Nah, saya ngeyel. Lu kan jenengan sing ngengken ya. Ngono malah dosa. Saya diem. Memang biasa kari kulit lada. Makanya orang yang begitu disebut kari kulit lada. Hukum munafiknya itu menjadi kari kulit lada, aneh-aneh adat. Kalau orang awam munafik udah. Lisan dan perbuatan tidak sama. Lisan dan hati nggak sama disebut munafik. Tapi kalau orang begitu hukumnya sudah berubah. Hukum pembunuhan menjadi hukum wajib kanggo Nabi Khidir, padahal mateni bocah cilik malah hukumnya beda. Nah, itu kan contoh di dalam Al-Qur'an di surat Al-Kahfi, ono seorang nabi kok malah nglakoni hukum sing nggak sesuai. Nah, itu suatu contoh. Nek kula niki kadang janji tiyang, jenengan sik sae Pak, ono janji tiyang. Benjing nggih. Ngono. Wis, tak palilae aku ki unggah-ungguh ono guruku. Aku iso ngatasi sih, cuma nek ana guruku ya sang guru itu yang lebih layak untuk memberikan petunjuk kan. Meskipun saya juga bisa, teman kan itulah konteks Allah itu memberikan pelajaran kepada kita ilmu sabar dan ilmu unggah-ungguh mulat sarira, mawas diri karo mawas ingsun tepo selira. Nek ana wong tuwa sing sik urip iku kudu izin, Pak. Ya, nun sewu karena saya boleh jadi saya lebih pintar dari bapak ibu saya, tapi kalau masih hidup pengestune Bu ngono. Umpama eker-ekeran adu argumen adu apa, saya lebih pintar dari ibu saya. Sekolahnya paling tinggi saya lah itu. Tapi unggah-ungguhe bagaimana? Nah, ini contoh ini antara orang tua dan bapak ibu. Makanya saya itu ngaji ini ki ayat lah. Saya itu mau membingungkan Gus Umar ngono balik meneh dibelek yang kok magrib. Nek ditunggoni kono ku ayate beda. Wis mulai sik, ngono magrib ya saya mulai sik. Kebetulan kok gak ado-ado, atiku ya krasa nyambung berarti. Durung ado-ado, umpama niku wae mboten mampir, pun dugi ndi? Wiyung kira-kira. Wiyung kok balik iso muter balik kucing gini iki. Ngono kuwi. Apa ditunggoni nang ngene bungkul, malah ayate beda lagi nanti. Itu ayat. Jarak ayatnya itu nanti gak sesuai. Karena itu sama dengan ini, Anda bergerak ambil rokok, ini masih lewat pikiran. Aku kepingin merokok, terus lantas aku ambil rokok membukanya. Tapi beda dengan suatu gerak yang tidak lewat pikiran. Pamane nyenterno klambi ceblok, refleks. Itu sudah tidak lewat pikiran. Gerak apa itu? Kadang-kadang, nah itu nggak lewat pikiran Pak. Karena suatu gerak yang dari hati langsung diperintahkan lewat gerak, enggak lewat pikiran. Saya harus bagaimana. Yang taunya kalau jatuh ditangkap itu sudah tahu, enggak lewat pikiran, itu namanya gerak refleks. Ada kalam refleks ya begitu. Nah. Bisa Pak ngene-ngene oh. Lah, turine jenengan piyambak sing ngendika ngono iya guruku sing penting nek aku iku wis ngomongke. Ujung-ujungnya mboten purun jelasaken nek ora paham meneng wae lah. Ayo bagaimana nek niku terjadi di sampean terus orang sampean niku enggak paham, apa yang sampean lakukan? Dijelaske engko nek ora mudeng piye? Syariat jaba, syariat jero, syariat kodim. Makane ana donga niku panyuwun jaba, panyuwun jero, panyuwun kodim, rahmat jaba, rahmat jero, rahmat kodim. Nah itu doanya pun juga beda. Muhammad Jobo, Muhammad Jero, Muhammad Kodim, kun fayakun Allah Jobo Jero ini itu beda. Perintah Allah yang di sini dengan perintah Allah yang di sini itu satu sama. Maka sana punya syariat, sini punya syariat. Yang mesti harus dikodimkan, dikeluarkan sebagai ranah untuk akhlak itu dimengerti. Mengerikan yo hidup itu nek kowe gak paham. Rumit. Bukan rumit sebetulnya mudah. Makanya di dalam Al-Qur'an dicontohkan kenapa Nabi Musa itu
ditanya oleh Yahuza muridnya bahwasanya siapa manusia yang paling hebat di dunia ini sekarang ini. Nabi Musa dengan lantangnya menjawab, aku, lumrah, dengan kesombongannya itu. Karena apa? Hanya yang bisa membelah Laut Merah, Nabi Musa, yang tidak bisa dilakukan manusia zaman dulu sampai sekarang. Yang kedua, sing ngalahno raja di Raja Fir'aun, Nabi Musa. Yang ketiga, yang mampu membebaskan Bani Israel, yang mana diperbudak pada saat itu. Jadi umpama nak deres manusia zaman sakmono sing paling canggih ya Nabi Musa. Tapi dikatakan oleh Allah, ada yang lebih hebat dari dirimu. Apa? Bawa ikan di keranjang, ikan mati. Ikuti pesisir pantai, jikalau ikan itu hidup, disitulah orang itu berada. Dengan membawa muridnya, Nabi Musa membawa keranjang berisi ikan. Selama konon ada tarikhnya ngomong itu 40 hari berjalan. Kemudian di suatu tempat ada orang mancing. Nah, ternyata dilewatilah orang mancing itu tadi. Nah, setelah itu ditanya, biasanya kita tanya ikan, loh ikan ini belum dilihat. Ternyata ikan itu begitu dilihat loncat. Loh, ini ikan ini hidupnya di mana? Yang di sebelahnya orang mancing. Oh, ternyata di situ. Kembalilah di situ. Maka ketemulah dengan Nabiullah Khidir. Artinya secara hakikat apa? Jikalau ada orang yang syariat apapun ya, yang latifahnya mati, latifah itu seperti ikan, dia akan berenang terus di samudra batin. Mati ya. Tapi kalau ngerti tasawuf, ketemu kidire sing ijo itu, maka yang mati akan hidup. Itu loh maksudnya kuwi. Nah, hakikat iku nek kowe ketemu kidire kuwi hidup, penalaranmu hidup semuanya itu. Ya seperti ikan itu latifah. Maka dia akan menyemplung samudra lagi itu. Lautan. Maka kalau kamu bersyariat begitu, kalau ketemu dengan kidirmu, ketemu dengan dirimu sendiri, maka guru sejati itu menghidupkan segala latifah. Demikian itu tadi tak pedar ke kamu. Jikalau kamu paham, hiduplah sang ikan. Bahkan ikan yang mati pun akan hidup di dalam wadai samudra. Sing ikuti petunjuk. Nah, karena nggak mengikuti petunjuk, maka sudah kuturunkan saudara dari golonganmu untuk kau ikuti petunjuknya. Tidak akan kuadab suatu kaum jikalau kaum itu tidak ada petunjuk di dalamnya. Allah tidak akan ngadab. Tidak ada petunjuk di dalamnya. Tapi akan diadab suatu kaum jikalau kaum tersebut sudah diberikan petunjuk tapi tidak mengikuti petunjuk tersebut. Enggak rumit sebetulnya. Anda tidak disuruh menghafalkan, memahami. Makanya Muhammad Jopo, Muhammad Juru, Muhammad Kodim ada doa, Rasul Jopo, Rasul Juru, Rasul Kodim, Panyuwun Jopo, Panyuwun Juru, Panyuwun Kodim. Nah, Rohmat Jopo, Rohmat Juru, Rohmat Kodim, kun fayakun Allah Jopo Juru. Itu ada suatu doa orang Jawa. Nah, kalau disambung itu ya ada syariat Jopo, syariat Juru, syariat. Jelasnya yang sudah kodim akan diikuti dengan yang jobo. Kalau kamu masih syariat jobo, kamu akan mengikuti orang-orang yang berpahaman syariat kodim. Lah Rasulullah ini sudah kodim, maka diikuti umat. Maka yang dinilai bila syariat jobo itu cara berlaku untuk ketaatan, hukum itu yang ditaati siapa. Nah, kemudian syariat kodim itu cara meresapi apa yang sudah didownload di dalam Ainul Yakin ini tadi. Syariat kodim itu akan muncul tiba-tiba seperti halnya Rasulullah saat muncul suatu hukum-hukum di dalam ranah kehidupannya itu, ayat itu. Dan tidak lepas dari Al-Quran, tidak akan lepas dari sunnah Rasul. Nah, gitu cara memahami. Jadi konteksnya harus inilah konteks memahami mahkom. Di Al-Quran juga diceritakan bagaimana saat itu Nabi Musa berpikir 40 hari berjalan. Seperti apa orang yang sehebat aku? Mungkin orang itu mampu membelah langit. Kalau aku aja mampu membelah laut. Umpama itu. Pikirannya macam mungkin. Sederhana. Sederhana yang dilakukan. Ternyata diwejang di tiap jalan.
Begitu ada kapal bersandar nganggur, dipakailah kapal itu. Maka disorong kapal itu oleh Nabi Khidir, ditumpaki bahtera kapal itu, perahu itu sama Nabi Khidir dengan muridnya, Nabi Musa dan muridnya, 3 orang. Lalu Nabi Khidir menyatakan, yang basah itulah di kakimu, kenikmatan yang diterima manusia seluruh dunia, di dunia ini. Tapi seluas samudra itu ditambah ketujuhnya Musa, itu yang akan kamu terima di akhirat kelak, kenikmatan. Karena mejang, kemudian sambil berjalan itu kapal, Nabi Khidir mejang juga, nyelupno tangan ini. Setetes ini ilmu yang kau dapatkan. Luas samudra ditambah 7 itu pula yang punya Allah, tidak mampu menulis kalamullah, walau ana ma fil ardi min jajarati akhlam babaru dari begitu. Ya mutu min ba'di sabu'atun unhiruna fidat kalimatullah. Nah, ditetesno iku dari peristiwanya. Setetes ini ilmu yang akan diberikan kepadamu dan seluruh umat manusia. Seluas samudra itu ditambah ke-7 itu, sabaatun ditambah unhiru nafidat kalimatullah, tidak bakal mampu menulis kalimat ilmu-ilmunya Allah. Innallaha azizil hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana, memaklumi. Itu selama di perahu itu diwejang. Makanya awakmu terus bid'ah dolalang ngono kuwi wae, ya kowe batasi awakmu dhewe. Itu. Nah, setelah turun dari perahu, Nabi Khidir itu ngeceli perahu itu. Ayo nanti dari ceritanya Khidir dan Musa itu apa yang dia dapatkan? Padahal Nabi Musa dikatakan muridnya, siapa manusia terhebat di dunia ini semasa ini? Nabi Musa menjawab, aku, dengan congkaknya. Karena lumrah, siapa yang mampu membelah Laut Merah? Nabi Musa. Siapa yang mampu mengalahkan raja di Raja Fir'aun? Nabi Musa. Siapa yang mampu membebaskan Bani Israel dari ribuan tahun dijajah? Nabi Musa. Lumrah Nabi Musa ngomong koyok-koyoknya gak ada manusia sehebat aku. Lantas Allah menjawab, ada orang yang lebih jauh daripada itu. Coba ikut diserap. Arah larinya kemana Nabi? Nah, ternyata setelah ketemu, Nabi Musa cuma bilang, kalau kau mau belajar tentang aku Musa, si bulan waktu ketemu, aku bawa sekeranjang ikan. Kata Allah, jikalau ikan itu hidup, maka orang yang kucari itu ada di sini. Ya, tentulah itu aku Musa, dan akulah itu. Tuh, dari Nabi Musa, bener, wong iki aku guru memperkenalkan diriku aja dia sudah ngomong. Kenapa kau bisa tahu aku Musa? Dari mana kau tahu? Biar guru ngono internet. Dijawab sama Nabi Khidir, Allah yang memberitahu kepadaku. Yakinlah. Maka di sini aku juga diperintahkan Allah, ya Khidir, hamba Allah, abdiullah. Aku diperintahkan Allah untuk belajar kepadamu. Karena sesungguhnya aku telah lalai mengucapkan bahwa akulah orang yang paling hebat. Nah, sulit kau belajar kepadaku. Dan kau tidak akan mampu Musa. Hanya satu syarat saja. Apa? Jangan banyak bertanya. Diam. Ikuti samina wa atokna. Oke. Nah, jawabannya Nabi Musa apa? Sesungguhnya Khidir, engkau mendapati aku orang yang paling taat. Mustahil aku nggak taat. Tidak akan dipercaya oleh Allah. Guyu Nabi Khidir. Oke. Nah, nanti bandingkan dengan ilmu yang diberikan Nabi Musa dengan ilmu yang diberikan Khidir. Selama perjalanan Khidir, kenikmatan yang basah pada telapak kakimu ini yang akan dibagikan seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Tapi sesamudra luas itu ditambah 7 itu pula kenikmatan yang diberikan kelak di akhirat untuk semua manusia. Poin ilmu. Heran Nabi Musa. Setelah menyeberang, coba perhatikan, satu tetes ini ilmu yang kau diberikan oleh Allah kepadamu Musa. Seluas samudra sab'atun, sampai ditambahi ke-7 samudra itu dijadikan tinta. Unhiru nafidat kalimatullah, tidak akan mampu menulis kalam-kalami Allah. Subhanallah, Nabi Musa.
Poin ketiga, setelah kapal bersandar, diambillah kampak, dijal-jal kapal. Nggak tahan Nabi Musa, karena kaweruwe gak iso nandingi, kemudian kok gak sesuai dengan perbuatan. Hai Khidir, kenapa engkau hancurkan itu kapal? Padahal kapal ini menolong kita untuk menyeberang. Bagaimanapun juga ini dari kayu, dan kayu ini makhluk Allah. Sesungguhnya orang yang mengerti intisari ilmu, dia senantiasa menghormati apa yang diciptakan oleh Allah. Tapi kenapa setelah ini berbuat baik, kayu ini mengantarkan kita dengan selamat sampai ke titik seberang, tapi lantas engkau hancurkan? Nabi Khidir menjawab, sesungguhnya aku sudah bilang dari tadi, kalau kau mau mengikuti aku, ikuti aku, dan kau tidak akan mampu. Hanya satu syarat, diam. Tidakkah kau tahu kesalahanmu? Oh ya maaf, aku tidak akan mengulanginya lagi. Sesungguhnya engkau dapati aku orang yang paling taat. Jalan. Terjadi banyak peristiwa di luar, ngempet Nabi Musa. Cuman nggak diceritakan di Al-Quran. Yang diceritakan yang paling heboh-heboh. Banyak peristiwa yang aneh-aneh adat, Nabi Musa mampu diam. Nah, suatu saat ketemu sama anak kecil sedang bermain di pinggir pantai. Nabi Khidir itu lari mencekik anak kecil itu sampai mati. Kemudian dimakamkan tanpa orang tuanya mengetahui. Bagaimana jarak tempuhnya pikiran Nabi Musa? Kenapa engkau keterlaluan? Membunuh orang dewasa saja berdosa besar, apalagi membunuh anak kecil. 2 kali kau bertanya, apa yang mestinya aku lakukan? Aku bilang, jangan kau banyak bertanya. Sesungguhnya sekali lagi kau tidak akan mampu mempelajari ilmu kalammu. Maafkan aku Khidir yang lancang, karena memang aku terbiasa begini menjaga suatu akhlak. Masih banyak ilmu yang tidak mesti harus akhlak dinilai oleh Allah. Yang semestinya yang semestinya tidak semestinya kita lakukan, apa yang aku lakukan itu salah menurut pandangan Allah. Kau sedang berbicara menurut pandangan manusia, benar menurut pandangan manusia, tapi kau sedang tidak melihat benar untuk pandangan Allah. 1 kali lagi kau bertanya, kau akan terpisah kepada diriku. Wah, akhirnya jauh perjalanan sampai ke suatu kampung. Di suatu kampung itu jahat-jahat semua, di mana terdapat orang dolim, banyak orang dolim di situ, hingga kehausan lah dan kelaparan Nabi Musa dan hingga dimanapun dulu itu kalau ada orang yang berkeyakinan bahwa kalau menolong orang itu kan punya pahala yang besar dan itu apalagi nolong makan orang, ngasih makan orang. Nabi Musa minta makan orang, pada nolak semua kampung tersebut. Suatu saat ada rumah yang rusak, dia singgahi. Kebetulan rumah itu rusak, miliknya orang kafir. Didandani malahan karo Nabi Khidir. Gak betah Nabi Musa, semua orang kampung sudah menghinakan diriku, padahal Allah disuruhlah kita melawan dengan orang-orang yang suka menghinakan hamba-hambanya. Tapi kenapa engkau malah membangun suatu rumah yang terhina, rumahnya orang-orang munafik, orang-orang kafir ini? Tidakkah kamu memakai akal sehat ya? Nah, sudah ketiga kalinya janjiku, kamu tidak akan kuat hanya untuk dia. Nah, maka sekarang ku jelaskan kenapa kapal itu tak jalan-jalan. Karena aku diberitahukan Allah, sehari setelah kau pakai, kapal ini akan dipakai perampok untuk merampoki orang-orang beriman di tengah laut. Sementara sudah rusak itu, kejadian dan peristiwa itu tidak pernah terjadi, Musa. Nah, kemudian Nabi Musa ditunjukkan, Masya Allah peristiwanya itu, kalaupun itu perahunya tidak rusak, seperti apa, jadi nggak ngomong tok Nabi gitu. Kenapa anak kecil itu kubunuh? Karena aku sedang menolong anak kecil itu dan kedua orang tuanya serta keturunan-keturunannya. Orang tua itu akan masuk surga semua. Sebab anak kecil itu jikalau besar, dia akan mengkafirkan semua keluarga dan bapak ibunya. Yang tadinya
calon surga jadi ahli neraka semua. Sementara anak kecil itu belum akil balik, Musa aku bunuh. Dan Allah berjanji orang yang mati belum akil balik tempatnya surga. Maka sesungguhnya aku mengembalikan kepada fitrahnya. Nangis Nabi Musa. Yang ketiganya, lah ini step by step. Dan peristiwa ini jadi tadabbur, contoh untuk kita semua. Kenapa rumahnya orang kafir ini aku bangun? Yang kau lihat sekarang, kau tidak lihat 10 tahun, 20 tahun, 50, 100 tahun di kemudian hari. Tempat ini akan dihuni anak yatim piatu. Dan tempat ini yang kubangun akan dikenang orang sepanjang masa, Masjidil Munawwar. Oleh sebab itu Musa, orang seperti kamu, orang kitabiah, syariat Joko, selalu berengkal koyo wong koyo aku orang tauhidiyah sampai kelak akhir zaman. Assalamualaikum tinggal kali. Maknanya apa? Kalahlah suatu mujizat karikulir adat iso belah laut dengan satu kehebatan ilmu Allah. Wujud pengenalan kepada Allah yaitu kaweruh. Nabi Musa hebat tapi miskin kaweruh. Ternyata sing hebat mana? Bisa membelah laut atau gunung atau kaweruh? Dengan kaweruh kamu akan dimuliakan di alam sana. Mujizat wis gak digawa nang alam kono, gak ono laut. Barulah Nabi Musa menyesal. Hanya satu nabi yang mampu menggabungkan antara syariat dan hakikat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu nabi. Nabi Isa hakikat tok, belum diturunkan syariat. Demikian nabi-nabi yang lain hakikat. Nabi Musa diturunkan syariat tok, tapi gak mampu menjabarkan hakikat yang sesungguhnya. Hanya satu nabi yang disebut rahmatan lil alamin mampu menggabungkan dengan indahnya syariat dan hakikat. Mampu berbaur dengan sang Khidir sejati itu, yaitu Rasulullah. Ngomong, jangankan membelah laut, membedah bumi, mencengkeram matahari dan mencengkeram bulan di tangan kiri. Tapi ternyata ilmu kalam lebih. Ternyata orang yang punya mujizat begitu masih stres seperti Nabi Musa. Masih stres. Tapi orang yang dipenuhi kaweruh, dia ada ketenangan batin. Yang paling sulit adalah membuka tabir sirullah, rahasia Allah yang sebenarnya. Itu luar biasa dia, sampai mengorbankan apa yang dia punya. Sampai ada doa itu, gak ngereken aku tentang hati, gak ngereken aku tentang dunia, gak ngereken aku hojas mulauran dua ini, orang rumah sani dua ini jasad jisimingsun. Hokal bolai orang rumah sani dua hati, hongal mulauran rumah sani dua ilmu, hurha mulauran rumah sani dua roh insun, kabeh dua Gusti Allah. Saking kepingin ngerti kaweruh. Coba lihat, ada di sini kemarin murid saya yang dari Ponorogo minta baiatan saya. Dia seorang warok, loh, ketua warok. Pun sanjang-sanjang Gus wong sing brengosen niku. Kula niki ketua warok sak Ponorogo. Nek ilmu Gus Anton gak ono apa-apa nih. Ternyata haus apa, Pak? Kaweruh. Gak ada para wali njaluk wali ku njaluk ilmu iku njaluk aku tolong isenono ilmu saya pingin tolong wis ngerti kabeh para wali carane ya apa. Sang Sunan Bonang hanya bicara kepada Sunan Kalijaga cuma satu, berikan kaweruh Khidir kepadaku ya Sunan Kalijaga. Wejangan-wejangan yang mana akan kami lakukan untuk sarana akhlak
hidup di dunia ini sebagai yang sempurna. Karena ilmu itu sudah ada di dalam dirimu. Begitu latifamu munyer hidup, dia akan menjawab ilmu-ilmumu, kelebihanmu. Sudah ada, sama dengan sampai niku punya ginjal, punya empedu, punya rempelo, punya jantung, punya hati, punya paru-paru. Sama dengan saya, sama. Sudah disediakan Allah. Kenapa saya bisa lari sampai puluhan kilometer, kamu cuman hanya ratusan meter? Jadi apa yang dimanfaatkan? Makanya ada syariat jobo, yang mana syariat jobo itu ada sing miwiti. Makanya suatu kejadian dan peristiwa tidak akan terjadi secara kebetulan, karena ada suatu peristiwa yang mendahuluinya. Ono sing miwiti, kebetulan kita syariat ikuti Rasulullah. Tapi ada seorang ahli toreko yang memang ibadahnya diam, itulah karena memproses apa yang pernah dia serap dari istiqomah yang di luar. Jadi begini, sadar atau tidak menyadari, manusia diwejang ke sopoga. Coba Anda merasakan sesuai kebiasaan hidupmu, konteksnya. Coba Anda merasakan, kamu belajar sekolah sampai tinggi, untuk apa? Ujung-ujungnya makom akan berjalan sendiri. Iya, sekolah S1, dengan bekal S1, you akan melamar pekerjaan di mana-mana. Kamu sekolah terus sampai S2. Dengan S2, kamu juga akan mencari keahlianmu kemana. Kemudian sampai S3 umpama, kamu sampai S3. Tanpa mencari pun kamu akan dicari oleh dunia ini. Nah, taunya orang yang lulusan S3 hanya bisa dihitung jari. Dan orang yang lulus S3 akan ditarik oleh universitas. Akan ditarik oleh akademik untuk menjadi seorang guru, dosen. Ujung-ujungnya apa? Penempatan makom akan ada pada dirimu sendiri, meskipun kamu tanpa memahami itu. Rasakan, meskipun kau nggak sekolah sekalipun, kau sedang berpikir apa? Kau sedang berpikir apa? Ada orang yang dia suka ikan, ujung-ujungnya dia kaya sekarang, berada di Gunung Sari itu. Ada teman yang dia nggak lulus SMP aja, tapi dia kaya. Kayanya dari mana? Karena dia istiqomah dalam bidangnya, maka dia penjual ikan yang paling sukses. Begitu cara messenger partikel penyimpan pesan. Sang ikan itu diperintahkan Allah untuk mengajari orang tersebut. Ujung-ujungnya, meski orang tersebut melakukan tanpa dia menyadari. Gak jarang orang yang sarjana ekonomi jadi satpam di suatu perusahaan. Karena apa? Ya bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah nasibmu. Karena kau kurang istiqomah di bidangmu. Ujung-ujungnya ada orang yang lulusan S2 dia penjual sayur dan dia sukses. Karena apa? Coba bacalah. Mana dalam akademikmu dengan kebiasaanmu yang lebih dominan. Allah mengabulkan sesuai kebiasaanmu, bukan akademikmu. Akademik hanya untuk melatih landasan berpikir kita untuk menjalankan suatu akhlak. Maka disebut SDM, sumber daya manusia. Supaya bertindak cepat, supaya berpikir cepat. Begitu aja akademik itu melatih. Ujung-ujungnya beda. Maka itu diketahui manusia tentang sifat dan karakter. Kalau ada yang lulus SMA, IPA, kemudian dia mengikuti pendidikan akabri atau AU, menjadi seorang pilot, maka dia dikarantina. Apa? Dibiasakan untuk program-program tempur. Sampai istiqomah, sampai merasa dirinya terbiasa. Kalau sudah terbiasa jadinya apa? Huni sifat. Maka orang tersebut akan ahli di bidangnya.
Iki ngaji jerip. Kenapa kok aku sarjana ekonomi malah dadi satpam? Kenapa kok aku sarjana S2 malah dadi tukang sayur? Tapi aku sukses di dalam koyo-koyo sarjana. Tidak. Akademik hanya untuk melatih dirimu cara berpikir cepat. Tapi nasib ditentukan istiqomah apa yang ada di dalam. Lucu lagi aja seorang profesor doktor, dia berada di Jatinegara, jual ake. Dia gak mau jadi dosen, jual ake. Karena istiqomah, hobi, kesukaan berada pada satu landasan ake. Dan dia bisa kaya raya dari ake. Sampai ada ake yang dijual 1 miliar. Blue Sapphire sampai 2,3 miliar. Tolong dipahami ini saya.